Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan laporan surveillance diabetes mellitus. Anggota dari kelompok 8 yaitu Kuntir Nawati, Hanif Elsa Fitriana, Yanti Rahayu, Akadika Firdaus, Riki Septian, Dona Makfirah, Adinda Nurfadia, Mega Indahsari, Mega Ashifa, Anisya Aulia Lestari, dan Indah Febriza. Definisi diabetes. Diabetes mellitus atau DM didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya diabetes mellitus, seperti A. Tidak melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur. B. Aktivitas fisik yang tidak seimbang. C. Sering mengkonsumsi minuman buatan yang manis. Dan D. Mengkonsumsi camilan yang tidak sehat. Klasifikasi diabetes. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1. Gejala yang umum dikeluhkan adalah sering buang air kecil, sering haus, banyak makan atau mudah lapar, penurunan berat badan, cepat merasa lelah, iritabilitas, dan gatal-gatal pada kulit. Yang kedua yaitu diabetes mellitus tipe 2. Seringkali muncul tanpa diketahui dan penanganan baru dimulai beberapa tahun kemudian, ketika penyakit sudah berkembang dan komplikasi sudah terjadi. Selanjutnya yaitu Indonesia menempati peringkat ke-7 dari 10 negara di dunia dengan prevalensi diabetes mellitus terbanyak, yaitu mencapai 10,7 juta kasus per tahun 2019. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018, prevalensi diabetes mellitus di kelompok umur lebih dari 15 tahun mencapai angka 2% dari penduduk di Indonesia. Provinsi yang menyumbang angka prevalensi kasus tertinggi merupakan Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 3,4%, Kalimantan Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta masing-masing berjumlah 3,1%. Selanjutnya yaitu pencegahan diabetes. Yang pertama, rutin beraktivitas fisik 30 menit setiap hari. Biasakan beraktivitas dengan intensitas sedang setiap hari untuk mengendalikan berat badan. Yang kedua yaitu mempertahankan berat badan ideal. Yang ketiga, makan makanan sehat antara 3-5 porsi buah dan sayuran sehari dan kurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Yang keempat, hindari penggunaan tembakau atau merokok, tembakau kunyah, dan hindari mengkonsumsi alkohol. Yang kelima, kelola stres, dan yang keenam, tes glukosa darah dan kadar HbA1c secara teratur. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada hasil surveilan penyakit diabetes mellitus di Kota Tangerang Selatan tahun 2021. Di situ ada gambar terkait diagram prevalensi diabetes mellitus berdasarkan kelompok usia. Dari diagram di samping dapat diketahui bahwa penderita diabetes mellitus paling banyak berada pada umur 41-50 tahun, yakni sebanyak 163 orang, dan penderita diabetes mellitus paling sedikit pada rentang umur 71-80 tahun, yakni sebanyak 8 orang. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu terkait diagram prevalensi diabetes mellitus berdasarkan jenis kelamin. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa penderita DM perempuan lebih banyak, yaitu 345 orang, dan penderita DM laki-laki sebanyak 141 orang. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait grafik distribusi penderita diabetes mellitus berdasarkan alamat tempat tinggal. Dari grafik di samping dapat diketahui bahwa penderita diabetes mellitus terbanyak di Kota Tangerang Selatan didominasi oleh pasien yang bertempat tinggal di Pondok Aren, yaitu sebanyak 98 orang atau total 20,2%.
Sedangkan pasien diabetes mellitus paling sedikit ditemukan di Ciputat, yaitu 3 orang sebanyak 0,6%. Untuk yang selanjutnya yaitu grafik distribusi responden berdasarkan faktor risiko kadar gula darah. Dari grafik di samping dapat diketahui bahwa penderita diabetes terbanyak memiliki kadar gula darah normal atau kurang dari 140 mg per desiliter, dan sesuai gambar tersebut ada 70,5%. Sedangkan pasien dengan kadar gula rendah pre-diabetes yaitu 140 sampai 199 mg per desiliter menempati jumlah yang paling rendah yaitu 13,2%. Nah, yang selanjutnya adalah terkait grafik distribusi responden berdasarkan kadar HbA1c. Dari grafik yang sudah tertera dapat diketahui bahwa penderita diabetes terbanyak memiliki kadar HbA1c lebih dari 6,5 atau dikategorikan diabetes itu sebanyak 46%, dan paling sedikit berada pada kategori HbA1c normal atau kurang dari 5,7 atau sebanyak 20,6%. Selanjutnya akan menjelaskan grafik distribusi responden berdasarkan ukuran lingkar pinggang pada pasien laki-laki. Dari grafik di samping dapat diketahui bahwa pasien laki-laki kebanyakan memiliki lingkar pinggang yang tidak ideal dan beresiko obesitas, yaitu lebih dari 90 cm, sebanyak 57,2%. Berikutnya ada grafik distribusi responden berdasarkan ukuran lingkar pinggang pada pasien perempuan. Dapat dilihat dari grafik di samping, diketahui bahwa pasien diabetes mellitus yang berjenis kelamin perempuan memiliki lingkar pinggang yang tidak ideal dan berisiko obesitas, yaitu lebih dari 80 cm, dengan jumlah sebanyak 86,7%. Berdasarkan hasil surveillance penyakit diabetes mellitus di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021, maka ada beberapa hal rekomendasi untuk upaya pencegahan dan penanganan diabetes mellitus, yaitu yang pertama, masyarakat diharapkan rutin melakukan pemantauan glukosa darah dengan memperhatikan kadar gizi yang terkandung pada makanan. Yang kedua, pemerintah disarankan memberikan arahan secara menyeluruh dan melakukan pemantauan secara teratur terhadap posbindu di Indonesia untuk menempatkan pentingnya manfaat pencegahan dan pengendalian diabetes, pengalaman dan inovasi dalam memodifikasi faktor resiko diabetes, serta membangun kapasitas dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan gaya hidup sehat. Sekian laporan surveillance diabetes mellitus dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.